Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku terkasih, mengawali perayaan Ekaristi ini, mari kita hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita di hadapan Tuhan. Sadar bahwa kita adalah orang-orang yang lemah dan berdosa, maka mari kita ungkapkan dengan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, orang yang datang menghadap-Mu dengan sederhana tak pernah dikecewakan. Perkenankanlah kami meneladan Yesus Kristus Putra-Mu yang sudi merendahkan diri untuk menyelamatkan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, asal saja Kristus diwartakan, aku bersukacita karenanya. Dan aku akan tetap bersukacita sebab aku tahu bahwa akhir dari semuanya ini ialah keselamatanku berkat doamu dan berkat pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa dalam segala hal aku tidak mendapat malu. Kuharapkan bahwa seperti dahulu, sekarang pun Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidup maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup di dunia bagiku berarti bekerja dan menghasilkan buah. Maka aku tidak tahu mana yang harus kupilih. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama Kristus, karena ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kalian, lebih perlu aku tetap tinggal di dunia ini. Dalam keyakinan ini tahulah aku bahwa aku akan tetap tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kalian semua, supaya kalian makin maju dan bersukacita dalam iman. Dengan demikian, kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, yaitu apabila aku kembali kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup.
bagaimana aku berjalan menuju di tengah kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, di tengah suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, di tengah keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah bebanku dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk belajar menjadi pribadi yang rendah hati di dalam kehidupan kita. Apa artinya menjadi pribadi yang rendah hati? Menjadi pribadi yang rendah hati pertama adalah pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tahu bahwa Tuhan adalah penguasa atas alam semesta. Dialah yang berkuasa atas segala apa yang ada di bumi ini. Maka dia menyandarkan dirinya kepada Tuhan. Bukan mengandalkan dirinya sendiri, tetapi dia bersandar sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Inilah orang yang rendah hati. Kemudian yang kedua adalah orang yang rendah hati adalah orang yang terbuka untuk setiap rahmat Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang terbuka untuk setiap rencana indah di dalam kehidupannya. Bukan orang yang mengejar ambisi-ambisi pribadi atau nafsu-nafsu pribadinya, tidak. Tetapi orang yang rendah hati, sama seperti Bunda Maria, adalah orang yang terbuka untuk setiap rencana Tuhan. Dan teladan kerendahan hati yang paling agung yang ditunjukkan kepada kita adalah teladan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti kita manusia. Semoga teladan kerendahan hati Yesus Kristus sungguh-sungguh hidup di dalam hati kita setiap orang Kristiani. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa Maha Pengasih, dalam Ekaristi Kudus ini kami bersyukur karena Yesus Kristus Putramu merendahkan diri demi mengangkat kami dari kedosaan. Semoga anugerah yang telah Kau berikan ini juga mendorong kami untuk melayani sesama dengan sukacita pengharapan akan kehidupan abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita tutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudariku sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.